Sharp Aqua Zero 2 yang dirilis pada bulan Mei tahun 2020 dan dibanderol dengan harga 14 jutaan. Sekarang turun drastis jadi 2,7 jutaan aja untuk second batangan dengan varian RAM 8/256GB. Nah, kira-kira worth it nggak ya dipakai dan dibeli di tahun 2021 ini? Mengingat harganya itu udah turun drastis dalam 1 tahun terakhir. Hai guys, ketemu lagi sama aku Yusri Adi Putra di YouTube channel iGadget. Nah, di video kali ini aku mau nge-review mantan flagship dari Sharp, yaitu ini dia, Sharp Aqua Zero 2 atau yang lebih dikenal dengan sebutan SHV47. Sharp Aqua Zero 2 ini diklaim sebagai handphone teringan di dunia pada tahun 2020. Kesan pertama waktu aku pegang handphone ini memang sesuai dengan klaim tersebut, karena terasa sangat ringan. Bobot handphone ini sendiri cuma 141 gram. Ini benar-benar ringan ya. Tuh. Ini saking ringannya itu kayak megang handphone mainan. Kalian tahu kalau misalnya ada handphone yang kalau dipencet itu ada musiknya itu? Nah, itu mirip kayak gini tuh ringannya. Desain dari handphone ini juga sudah menggunakan teknologi layar melengkung di sisi kiri dan kanannya. Bahan dari frame sampingnya menggunakan material magnesium alloy yang sangat ringan. Sedangkan untuk material belakangnya menggunakan aramid fiber. Jadi walaupun enteng, kesan elegan dan mewah dari handphone ini masih dapat. Feel di tangan ini masih cukup enak, nyaman digunakan dan juga nyaman dioperasikan menggunakan satu tangan. Oh ya, untuk unit yang kita review kali ini versi AU dengan tingkat kemulusan sekitar 85%. Minusnya ada di bagian backdoor atas dan di dekat port USB Type-C-nya. Ya, namanya juga handphone second, jadi ada resiko yang harus kita ambil kalau misalnya kita beli handphone second ini. Salah satunya itu ya tingkat kemulusannya. Lalu untuk layarnya, handphone ini berukuran 6,4 inci menggunakan panel OLED dengan aspek rasio 19,5:9 dan beresolusi 2080 pixel dikali 2340 pixel, yang artinya layar handphone ini sudah berkualitas Full HD+. Dan untuk kualitas layarnya menurut aku ini udah sangat bagus dengan tingkat kecerahan layar hingga 1 miliar warna. Berkat teknologi tersebut bikin kualitas handphone ini terasa makin tajam dan juga jernih. Apalagi kalau dipakai buat nonton film, YouTube, dan main game. Jelas ini udah bisa manjat mata kita. Lalu untuk perlindungan layarnya, Sharp Aqua Zero 2 ini juga sudah dilengkapi dengan kaca Corning Gorilla Glass 6 sehingga tahan terhadap beberapa goresan. Refresh rate layarnya pun sudah berteknologi 240Hz, tapi itu hanya berfungsi untuk mode gaming. Jadi ketika kita main game, gerakan layarnya itu terasa smooth. Tapi kalau dipakai untuk scrolling media sosial, refresh rate-nya cuman bisa di 60Hz saja. Tapi nggak apa-apa juga sih, biar bisa hemat baterai juga. Dan terakhir di dalam layarnya juga ada screen fingerprint on display. Jadi untuk buka handphone ini makin terasa mudah karena tingkat akurasi dan kecepatannya ini udah cukup baik. Dan juga terdapat fitur face unlock yang kecepatan dan akurasinya itu sama baiknya dengan fingerprint on display-nya. Lanjut ke bagian audionya, di mana Sharp Aqua Zero 2 ini sudah dilengkapi dengan stereo speaker. Seperti flagship lainnya, handphone ini juga tidak menyediakan lubang audio jack 3,5 mm. Walaupun kualitas audionya bukanlah yang terbaik, tapi menurut aku ini udah cukup nyaring dan jelas. Dan untuk kualitas audionya, kalian bisa simak aja video berikut ini. Lalu untuk performanya, handphone ini ditenagai dengan chipset Qualcomm Snapdragon 855 dengan fabrikasi 7 nanometer. Selain dari chipset yang kuat, kekuatan performa handphone ini juga didukung oleh RAM yang sangat besar, yaitu 8GB. Penyimpanannya juga udah sangat besar, yaitu 256GB. Jadi walaupun nggak dikasih slot memori eksternal, menurut aku ini nggak jadi masalah. Untuk konektivitas jaringannya hanya mampu ke jaringan 4G aja, masih belum bisa 5G, dan hanya bisa menggunakan satu SIM card aja. Selain itu, handphone ini juga udah memiliki fitur NFC yang kecepatan dan akurasinya itu udah cukup baik. Kemudian versi Android-nya pun sudah bisa diupdate ke yang paling baru, yaitu Android 11. Menurut aku dengan spesifikasi yang diberikan, pengalaman multitasking nggak akan ada kendala sama sekali. Bahkan untuk performa gamingnya juga sangat bisa diandalkan. Karena chipset Snapdragon 855 yang masih kencang, bahkan di tahun 2021 sekalipun. Buktinya pada game Genshin Impact bisa berjalan dengan sangat baik.
Di sini untuk settingan defaultnya bisa dapat settingan medium. Pada gameplaynya aku main di settingan medium dengan 30 fps. Dan menurut aku Sharp Aquos Zero 2 ini cukup bisa jalanin Genshin Impact dengan sangat baik. Tapi sesekali ada frame drop atau patah-patah kalau lagi banyak musuh. Untuk suhunya juga nggak terlalu panas, karena Sharp Aquos Zero 2 ini memiliki teknologi yang dapat membuang panas dengan cara menyebarkan panas ke seluruh bagian bodinya, yang fungsinya untuk menghindari overheat. Makanya ketika main Genshin Impact, suhu handphone ini terasa hangat, dan nggak ada panas yang berlebih ketika dibawa main lama. Lalu pada game PUBG Mobile bisa dapat di settingan rata kanan smooth ekstrim, bahkan bisa dapat settingan Ultra XD di frame rate ultra. Pada gameplaynya di sini aku main di settingan Ultra XD, dan udah bisa dipastikan Sharp Aquos Zero 2 ini bisa dengan sangat baik menjalankan game PUBG Mobile tanpa ada kendala apapun. Untuk suhunya juga aman, nggak ada terasa hangat ataupun panas, adem aja nih handphone. Dan untuk masalah grafisnya, Sharp Aquos Zero 2 ini menggunakan GPU Adreno 640 yang bikin tampilan grafisnya jadi makin oke dan tentunya bisa manjain mata kita kalau lagi main game. Lalu untuk kapasitas baterainya, Sharp Aquos Zero 2 ini memiliki kapasitas sebesar 3130 mAh. Terbilang kecil sih untuk tahun 2021 ini. Dan untuk SOT-nya, handphone ini mampu bertahan 7-8 jam pemakaian normal. Jadi dalam sehari itu bisa 2 kali ngecas. Dan untuk pengisiannya, handphone ini menggunakan USB Type-C. Dan tentu aja udah didukung dengan fast charging. Ngisi dari 0 hingga 100% butuh waktu hampir 2,5 jam. Dan itu lumayan lama dan kalah cepat dengan handphone keluaran tahun 2021. Kemudian untuk ketahanan baterainya termasuk boros, apalagi kalau digunakan untuk main game. Karena ketika kita main game, refresh rate yang ditampilkan cukup tinggi, 240 Hz. Dan nggak bisa disetting menjadi 60 atau 90 Hz, sehingga lumayan menguras baterainya. Main PUBG Mobile setengah jam berkurang 15%, main Genshin Impact setengah jam berkurang 20%. Jadi sayang aja ya, padahal performa yang ditawarkan handphone ini udah cukup bagus, tapi tidak dengan kapasitas baterai yang memadai. Lalu untuk kameranya, Sharp Aquos Zero 2 ini memiliki konfigurasi AI dual kamera. 12,2 megapiksel untuk kamera utamanya dengan bukaan f1.7 dan sudah memiliki deteksi autofocus serta optical image stabilization sehingga kameranya semakin cepat untuk mengambil titik fokus dan menghasilkan gambar atau video dengan stabil. Lalu untuk kamera kedua yaitu kamera ultrawide dengan resolusi 20,1 megapiksel dan bukaan f2.4 yang bisa ambil gambar jadi lebih luas dengan point of view 125 derajat. Pada kamera belakang bisa rekam gambar hingga resolusi 4K di 30 fps dan juga sudah memiliki teknologi electronic image stabilization. Lalu untuk kamera depan, kamera selfie-nya punya resolusi 8 megapiksel dengan bukaan f2.2 dan untuk perekaman videonya bisa rekam gambar hingga resolusi Full HD 1080 pixel di 30 fps serta dilengkapi electronic image stabilization. Dan untuk hasil-hasilnya menurut aku ini udah cukup baik dan masih bisa diandalkan di tahun 2021 ini. Pada pencahayaan yang cukup mampu menghasilkan gambar dengan tampilan yang cukup baik. Gak hanya di kamera utama tapi juga di kamera ultrawide-nya. Warna yang dihasilkan terlihat natural, dynamic range-nya juga cukup luas, detail fotonya pun masih dapat. Walaupun tidak memiliki fitur night mode, foto di kondisi cahaya redup atau malam hari, hasil fotonya tetap bagus. Dan untuk kualitas videonya, kalian bisa simak aja video berikut ini. Oke, ini adalah salah satu contoh perekaman kamera belakang Sharp Aquos Zero 2 dimana dia bisa ngerekam hingga resolusi 4K di 30 fps. Tapi pada perekaman ini aku ngerekam di resolusi Full HD 1080 di 60 fps saja. Dan untuk dynamic range-nya gimana ini? Menurut aku udah cukup baik kalau dilihat secara sekilas. Terus juga stabilisasinya juga sangat baik juga, tapi agak patah-patah. Kalau ini nggak terlalu ini ya, nggak terlalu smooth gitu, cuman udah cukup baik lah. Terus juga audionya gimana ini suara aku, kalian bisa nilai dan tulis di kolom komentar. Dan ini adalah salah satu contoh perekaman kamera depannya, dimana dia bisa ngerekam hingga resolusi 1080 Full HD di 30 fps aja, belum sampai 60 fps. Dan untuk kualitasnya gimana nih? Oh ya, ini untuk autofokusnya dia fix ya, jadi kita nggak bisa ngatur autofokusnya. Terus dynamic range-nya gimana? Cukup baik, cuman wajah aku agak sedikit gelap jadinya.
Oke, kurang lebih kayak gitulah. Untuk audionya gimana nih? Dan kamera depannya juga punya stabilisasi yang cukup baik. Oke, tulis di kolom komentar pendapat kalian tentang Sharp Aqua Zero 2 ini. Oke, terima kasih. Dan untuk kesimpulannya gimana? Secara keseluruhan, Sharp Aqua Zero 2 ini lebih mengutamakan kualitas layar dan performa. Hal ini dibuktikan dari warna layar yang dihasilkan lebih tajam. Refresh rate layarnya yang tinggi, didukung dengan RAM dan internal yang besar, serta dengan chipset yang cukup kencang. Untuk hasil kameranya pun ini udah termasuk bagus, walaupun bukan yang terbaik. Tapi bisalah diandalin di tahun 2021 ini. Yang perlu jadi catatan cuma satu aja sih, yaitu kapasitas baterainya yang nggak terlalu besar. Pengisiannya juga lama, apalagi kalau dalam mode gaming, baterainya termasuk boros. Tapi mengingat harganya yang udah turun hingga 2,7 jutaan aja, aku bisa bilang dengan yakin kalau Sharp Aqua Zero 2 ini worth it dibeli dan dipakai di tahun 2021 ini. Bahkan di tahun 2022 sekalipun, karena spek dan performa yang diberikan itu sangat worth it sekali di harga 2 jutaan. Jadi buat kalian yang ingin membeli sebuah handphone second, dengan harga yang murah tapi ingin spek yang tinggi, maka Sharp Aqua Zero 2 ini bisa jadi alternatif kalian. Oke, segini dulu videonya. Tulis di kolom komentar pendapat kalian tentang Sharp Aqua Zero 2 ini. Like video ini kalau kalian suka, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.